Diketahui pada hari Kamis pada tanggal 19 Mei di tahun 2022, Mahalini Raharja bersama Raja Gianluca sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika Lini bersama Luca sedang melakukan live di Instagram, di mana pada live kali ini bertujuan untuk mempromosikan film terbaru dari Lini bersama Luca yang mempunyai judul Kopi Pahit, di mana pada menit yang awal adminnya bertanya kepada Lini dan juga bagaimana rate film dari Kopi Pahit menurut Lini dan juga Luca, dan pada akhirnya Lini menjawab bahwa ratingnya adalah 9,8/10. Kenapa bisa tinggi? Karena menurut Lini mengatakan bahwa film ini sangat simpel tapi relate banget dengan kehidupan nyata, walaupun belum menikah tapi bisa diambil nilai-nilai yang penting untuk kehidupan. Sedangkan menurut Luca adalah 9/10 karena Luca menjawab, kita masih baru di dalam dunia acting sehingga banyak sekali kekurangan, tapi kita sudah memberikan yang terbaik di dalam film Kopi Pahit. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-7:30, adminnya bertanya, lalu Luca dan juga Lini suka nonton film ataupun series apa? Dan pada akhirnya Luca menjawab kalau Luca sangat suka nonton drakor yang punya banyak genre, seperti drakor yang mempunyai judul It's Okay Not to Be Okay, drakor rekomen dari Luca. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-9:30, Lini memberikan pesan kalau mau nonton film Kopi Pahit, tolong jangan nonton bajakan. Dan diketahui juga pada menit yang ke-10:30, mereka bermain game chemistry test. Lalu pada menit yang ke-11, hostnya ataupun adminnya bertanya, Lini lebih suka dicemburuin atau cemburu? Dan pada akhirnya Lini menjawab bahwa Lini sangat suka dicemburuin daripada cemburu. Tapi kemudian Lini menjawab bahwa intinya adalah di dalam hubungan yang penting adalah komunikasi, sehingga pasangan bisa mengerti apa yang kita lakukan, begitu juga dengan kita bisa mengerti apa yang pasangan lakukan. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-11:30, kalau menurut Luca lebih suka cemburu. Kenapa? Agar Luca bisa memberikan perhatian lebih kepada pasangan. Sedangkan diketahui juga pada menit yang ke-12:30, host bertanya kepada Lini dan juga Luca mereka lebih suka honeymoon di Eropa ataupun di Indonesia, dan pada akhirnya Lini dan juga Luca menjawab bahwa mereka suka honeymoon di Eropa daripada di Indonesia, di mana Lini ingin pergi ke Amsterdam sedangkan Luca ingin pergi ke Swiss. Lalu uniknya pertanyaan berikutnya, hostnya bertanya lebih susah nyanyi atau acting, dan pada akhirnya Lini dan juga Luca menjawab dengan jawaban yang sama. Mereka menjawab lebih susah acting daripada nyanyi. Kenapa? Karena mereka mempunyai passion di dalam dunia tarik suara ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-17:30, hostnya bertanya kepada Luca karena pada live Instagram kali ini Lini sempat mempunyai koneksi yang buruk ya teman-teman, dimana pertanyaannya adalah kenapa judulnya Kopi Pahit. Dan pada akhirnya Luca menjawab karena di dalam hidup ini tidak selalu manis-manis, jadi film ini menunjukkan sisi pahitnya dalam dunia kehidupan, terutama di dalam hubungan ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-18, hostnya bertanya kepada Lini apa bedanya syuting di teater dan juga film layar lebar, dan pada akhirnya Lini menjawab bahwa perbedaannya adalah di bahasanya, karena di syuting teater bahasanya lebih baku daripada syuting film layar lebar. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-19:30, dikatakan oleh Lini bahwa kemiripan Mahalini dengan Gendis, yaitu salah satu peran yang dimainkan oleh Lini di Kopi Pahit, adalah dalam hal cemburuan, dimana Lini mengatakan bahwa kalau cewek itu memang betul-betul cemburu ya teman-teman. Sedangkan pada menit yang ke-20, menurut Luca kemiripan Luca dengan Joel di dalam film ataupun di dalam peran yang dimainkan di dalam film Kopi Pahit, Luca menjawab bahwa kemiripannya adalah 50%. Kenapa? Karena Joel itu di film tersebut mempunyai sifat ekstrovert, sedangkan Luca mempunyai sifat introvert, jadi tidak bisa mirip 100% ya teman-teman. Dan uniknya diketahui juga pada menit yang ke-21, Lini mengatakan bahwa teman-teman bisa menonton film ini karena pada film Kopi Pahit ini merupakan film yang aman ya, karena tidak ada adegan-adegan ataupun scene-scene yang aneh-aneh. Jadi teman-teman bisa aman ketika menonton film Kopi Pahit. Jadi teman-teman bisa stay tune pada tanggal 20 Mei di tahun 2022
untuk melihat keseruan Lini bersama Nuka di dalam film Kopi Pahit. Diduluin justru ya pas saat reading, jadi pas take tuh udah kayak nggak canggung ataupun nggak kesulitan lagi buat kalian berdua ya. Oke, menarik. Sekarang aku nanya kalian ya sebagai aktor-aktornya, untuk menurut kalian gitu dari angka 1 sampai angka 10, kalian mau nge-rate film Kopi Pahit ini berapa dan kenapa? Saya semuanya yang nonton nih, teman-teman semua yang nonton di live ini harus nonton film Kopi Pahit. Silakan Lini dulu deh. Rate dari aku adalah 9,8. Kenapa 9,8 nggak 10? Karena semuanya pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Kalau 1,8 juga, karena menurut aku ini relate banget sama kita semua, walaupun di sini bisa dibilang kedengeran nggak suara aku beneran ya? Kedengeran. Kedengeran kok. Ya, soalnya kalau di cerita ini itu sangat amat relate pada kehidupan kita, walaupun kita yang belum bersuami, walaupun kita yang belum menikah. Menurut aku relate banget. Kenapa? Karena ini kan benar-benar cerita yang sangat simple, tapi dibikin sadar bahwa kita nggak boleh seperti itu, bahwa kita nggak boleh kurangnya komunikasi terhadap pasangan, bahwa kita nggak boleh adanya keemosian berlebihan terhadap pasangan. Kayak kita tuh setelah nonton itu menurut aku disadarkan nggak boleh kayak gitu. Gimana cara kita kedepannya untuk mengerti pasangan satu sama lain gitu sih. Sih, berarti ini bisa sambil belajar tentang relationship di film Kopi Pahit ini ya, kalau dari Lini ya. Menarik banget nih. Ini aku akan langsung tonton ya berarti besok ya. Oke, kalau dari Nuka sendiri gimana? Berapa ya? 9 sampai 10 sih. Gimana tuh? 9 sampai 10 tuh gimana? Karena kita Gimana tuh, pendatang baru, jadi mungkin karena kita pendatang baru, jadi mungkin setelah keseluruhan tuh pasti selalu merasa ada yang kurang gitu. Cuman emang waktu kita take itu kita mencoba semaksimal mungkin untuk memberikan 100% yang terbaik itu, dan emang berharapnya sih waktu kita nonton trailer sih udah sesuai ekspektasi. Nanti semoga pas tayang fullnya teman-teman semuanya juga bisa menikmati apa yang kita tampilkan di film itu. Jadi ya, can't wait. Amin. Berarti ini kita semua juga pastinya penasaran banget ya, semua teman-teman yang nonton juga udah penasaran banget gimana serunya film Kopi Pahit ini, dan pastinya ini bakalan seru banget karena kita bakalan diobrak-abrik emosinya sama actingnya Lini dan juga Nuka, dan pastinya bakalan belajar banyak tentang relationship juga ya. Aku nggak sabar banget pengen nonton. Oke, ini sekarang aku mau nanya ke Nuka ya. Kalau kamu tuh suka nonton film atau series yang genrenya kayak gimana sih? Boleh direkomendasiin gak nih ke semua sayap-sayap yang nonton? Kamu punya rekomendasi series atau film apa buat semua yang nonton? Apa ya? Oh, mungkin ada drama. Jadi yang kayak gabungan itu kayak ada yang drama, ada romansnya, ada yang thrillernya. Jadi emang kalau yang satu yang pakem banget sih enggak. Jadi kayak kan lu kan juga suka nonton drakor nih Kak. Jadi kayak ada yang percintaannya iya, ada yang dia mengejar karir iya, ada yang actionnya iya gitu. Jadi kayak banyak tema. Oke, kalau dari Nuka ada nggak kayak satu judul drakor yang kamu rekomendasiin untuk ditonton untuk sayap-sayap semua di sini yang nonton? It's okay to not be okay. It's okay not to be okay ya. Ini yang mainnya Sohyun dan juga ini ya Soyeji. Oke, ntar ini langsung dicatat ya sama teman-teman ya yang kira-kira belum nonton. It's okay not to be okay, langsung tonton abis ini ya, binge watching film atau salah satu drakor yang kesukaannya Nuka. Oke, ini aku mau nanya ke Lini ya sekarang ya. Kalau menurut Lini, kenapa sih Sohib di rumah harus nonton lewat Klik Film? Ya karena Kopi Pahit tayangnya di Klik Film. Betul. Tayangnya di Klik Film, jadi kalian harus banget download Klik Film. Bisa di App Store atau Play Store, terserah kalian di mana bisa. Pokoknya jangan nonton di selain Klik Film, apalagi kalian nonton bajakan. Please banget kalian nontonnya cuma di Klik Film. Bener pastinya. Apalagi kalau sering kalian mengaku support Nuka dan juga support Lini, support karya-karyanya mereka, mendingan nontonnya yang legal-legal aja, dan pastinya cuma
Di Klik Film Klik Film, aja ya. Dan harganya juga murah banget, cuma 4.400 doang. Kalian udah bisa nonton filmnya Lini sama Nuka, Kopi Pahit. Udah gitu juga ada film Indonesia lainnya, drakor ada, film Hollywood juga ada. Pokoknya lengkap banget dan kalian bisa dapetin hadiah-hadiah setiap bulannya yang dikasih sama Klik Film. Pokoknya bakalan seru banget dan bakalan lengkap banget. Oke, next. Dari kita udah tanya-tanya sama Lini dan Nuka, sekarang kita bakalan nanya-nanya, cuman mau dalam format mini game gitu, namanya adalah chemistry test. Jadi kita akan kayak this or that gitu, punya 2 pilihan untuk kalian berdua dan kalian jawab bareng-bareng kali ya pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, kalian lebih memilih cemburu atau dicemburuin? 3, 2, 1. Dicemburuin. Oke, ini beda-beda nih. Lini jawab dicemburuin, Nuka jawab cemburu. Kenapa tuh Lini dicemburuin dibandingin cemburu? Karena kamu nggak cemburuan? Karena aku nggak terlalu cemburuan. Berarti seringnya dicemburuin tapi nggak apa-apa kamu dicemburuin? Kenapa? Gimana? Berarti kamu nggak cemburuan tapi kalau dicemburuin nggak apa-apa berarti ya? Berarti tanda sayang gitu ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya kan ya, berarti kan kita tahu berarti ada cemburu sama satu hal, berarti kita harus gimana untuk memperlakukannya. Misalnya dia cemburu aku sama apa, padahal kita nggak mau gimana, berarti kita harus gimana ya, kita tahu. Jaga jaraknya tahu. Bener-bener sih sebenarnya. Jadi emang kayak meskipun cemburu, mendingan dikomunikasiin, udah gitu langsung kayak diubah apa yang bikin pasangan kita nggak nyaman ya Lini ya. Oke, menarik. Nah kalau dari Nuka, kenapa cemburu nih Nuka? Apa kamu cemburuan? Enggak juga, nggak tahu kenapa. Loh, kayak, atau apa ya? gimana nih? Sebenarnya kalau cemburu, karena mungkin itu yang bisa buat kita lebih care lagi kali ya sama pasangan. Jadi mungkin kalau nantinya udah berkeluarga atau gimana, mungkin kan hal itu normal. Jadi semakin sering cemburu, semakin, kalau menurut Nuka, semakin bisa untuk di-handle gitu sih. I see. Berarti kayaknya perasaan cemburu tuh wajar, yang penting disampaikan dan mungkin kayak sebagai bentuk tanda sayang juga kali ya ke pasangan, asal jangan berlebihan kali ya Nuka ya. Oke. Next question untuk kalian berdua. Lebih memilih honeymoon di Indonesia atau di Europe? Europe. Europe. Tapi kalau kalian milih gitu ya di kota di Europe yang pengen kalian nanti ketika sudah menikah dalam pasangan masing-masing gitu, di mana tuh kota di Europe-nya? Lini dulu mungkin? Mana ya? Mungkin aku ingin mengulang di Amsterdam mungkin. Amsterdam. Kenapa? Mungkin kamu suka kotanya kenapa? Ya soalnya romantis gitu atau di situ waktu itu aku ngerasain kayak adem banget gitu pada saat aku di situ ya. Tapi nggak semua sih sebenarnya, nggak semua. Tapi ada salah satu tempat aku nggak tahu namanya. Cuman kayak itu tuh kayak waktu itu aku di pinggir laut gitu Kak. Terus waktu itu pinggir laut tapi dia dingin gitu. Jadi enak lautnya, bukan kayak laut di sini. Jadi vibe itu kayak lebih ke pantai tapi nggak kepanasan gitu ya. Iya sih, serunya kalau di Eropa emang iklimnya lebih adem gitu ya. Kalau Nuka sendiri di mana nih di Eropanya yang kamu pengen untuk jadi destinasi honeymoon kamu nanti? Swiss. Berarti ini sama dong ya, kayak di ceritanya di Kopi Pahit. Enggak, karena emang apa ya, dari dulu tuh pertama kali lihat Swiss tuh pasti selalu ketemu sama pegunungan, terus kayak yang hijau-hijau, terus ada pedesaan gitu kan. Karena Nuka suka apa ya, daerah yang nyaman, yang sunyi, pedesaan gitu. Jadi kayak Nuka bahkan punya mimpi suatu hari nanti pengen, kalau punya keluarga itu pengen tinggal di sana gitu. I see. Ini jadi kayak emang Nuka nyari tempatnya yang alam-alamnya bagus berarti ya, yang adem untuk bahkan tinggal bareng sama keluarga juga ya. Amin, mudah-mudahan kita doain Nuka mungkin abis ini ada kerjaan bawa semua keluarganya ya ke Swiss ya. Amin. Liburan di Swiss. Aku juga suka Swiss karena di Swiss gunungnya bagus-bagus, pemandangannya juga bagus-bagus ya. Semoga kita doakan ini kayak filmnya Kopi Pahit ya, karena kan aku ini kasih bocoran juga ke semuanya karena ceritanya di sini Gendis
sama Joel itu tadi kayak honeymoonnya di Swiss gitu. Ih, pasti bakalan seru banget ya. Oke, next question untuk gamenya adalah menurut kalian berdua lebih susah nyanyi atau acting nih? Acting. Ya sih, aku juga acting sih. Soalnya kalau nyanyi ya kita emang dari dulu nggak sih? Maksudnya kayak bukan ya nyanyi juga susah sih sebenarnya. Ini juga sebenarnya susah sih. Ada improvisasi lah, ada inilah, ada itulah gitu. Apalagi aku juga kadang kalau nyanyi harus pakai ear kayak gitu-gitu tuh juga susah sih sebenarnya. Cuman karena passion aku lebih ke nyanyi, jadi apapun aku sikat gitu loh. Kayak ada rasa kayak udah apapun gue sikat gue pelajarin gitu. I see. Tapi kalau acting mungkin kayak satu yang kurang familiar kali ya buat kalian ya gitu. Tapi nyaman nggak? Nyaman sih. Soalnya aku juga dari SMA tuh, SMP aku anak teater, cuman kayak lebih ke nyanyi juga gitu. Oh, jadi ya dua-duanya suka, tapi kalau disuruh milih lebih nyamanan nyanyi ya. Kalau ini ya. Kalau Nuka gimana? Acting, nyanyi tadi bilangan gampangan nyanyi ya, kenapa tuh? Ya, karena mungkin emang nyanyi udah terbiasa dari kecil, dari SD, jadi udah tau lah sedikit banyak tentang nyanyi di dunia itu gitu, tentang musik. Tapi kalau acting kan emang bener-bener baru nyemplung di dunia acting dan masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak harus yang dibenahi gitu. Jadi kayak mungkin ini merupakan pengalaman yang baru juga sih. I see. Berarti ini pengalaman yang baru buat Nuka, tapi kalau acting, Lini dari SMA udah ikutan teater juga. Wah, ini pasti menarik banget. Soalnya tadi ada yang komen juga, Gendis actingnya bagus banget. Jadi ini terjawab guys, kenapa Gendis actingnya bagus, karena memang sudah lebih terbiasa. Karena dulu main teater ya, dulu ya, Lini ya, SMA. Ih, seru banget. Ya? Cuman beda gak sih, Lini? Antara acting teater sama acting di layar lebar? Oke, ini kita sambil nggak apa-apa. Kita sambil baca-baca ya, Nuka ya. Aku mau baca di question box nih pertanyaan-pertanyaannya dari viewers dan juga subscribe semuanya. Nah, sambil aku juga punya pertanyaan soal buat kalian berdua. Oke, aku invite lagi ya. Lini sebentar ya. Oke, wait. Ntar kita lanjutin lagi. Nanya ke Lininya. Coba kita tungguin Lininya join lagi. Ada yang nanya nih, Kak kenapa judulnya Kopi Pahit? Kenapa tuh? Nuka kira-kira menurut kamu? Waktu itu udah pernah dijelasin. Cuman Nuka agak lupa. Intinya pokoknya kan di dunia ini, hidup ini pasti kayak nggak selalu manis-manis gitu loh. Bahkan ada kadang-kadang ada sisi pahitnya, ada sisi manisnya juga. Nah, mungkin dari film ini kenapa judulnya Kopi Pahit, pengen ngeliatin sisi buruk dari sebuah hubungan gitu. Dimana nanti mungkin ada sisi baiknya juga. Oke, hai Lini. Tadi kita sempat kepotong ya nanyanya. Iya. Tadi soal kamu. Nggak apa-apa. Boleh dilanjutin lagi nggak? Lini, beda nggak sih kayak acting teater kamu waktu SMA sama acting di sini di film Kopi Pahit ini? Beda dong, maksudnya kan kalau di teater SMA tuh kan kadang tuh lebih baku, lebih baku, terus juga ceritanya pasti berbeda, terus juga nggak selamanya didapat karakter A, B, C, D. Nah, itu lebih tantangnya tuh lebih depan kamera, bedanya kita tik lagi, retake lagi. Kalau waktu drama atau apa itu kan lebih ke yang langsung aja tuh. Nah, bedanya juga kalau drama tuh biasanya lebih ngomongnya tuh lebih baku banget gitu. Kalau di sini tuh mungkin aku bisa dapat bahasa baru kayak gitu. I see. Emang beda tipe dan juga karakter dari actingnya itu sendiri berarti ya. Oke, next aku mau nanya nih, menurut kamu berapa persen sih kemiripan diri kalian sendiri sama karakter yang kalian peranin di film Kopi Pahit? Kalau menurut Lini sendiri, seorang Mahalini sama Gendis tuh berapa persen sih miripnya karakternya? Mungkin miripnya lebih ke yang ini ya, maksudnya kayak sensitifnya cewek gitu ya. Sensitifnya cewek tuh mirip di saat dia sedang PMS ya kan. Terus juga
miripnya lebih ke yang kalau misalnya cemburu ya pasti cemburu, tapi ya beda sih. Kalau gendis tuh lebih ke yang ini apa nih bla 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 gitu. Kalau sama hal ini tuh oke, gue tunggu, gue kumpulin nih semuanya baru gue sikat lo gitu. Itu beda ya sama ya kalian. Sama-sama cemburu tapi lebih approach-nya aja beda ya antara mahal ini dan juga gendis dalam menghadapi kecemburuan itu sendiri ya. Tapi namanya cewek pasti cemburu bener pasti. Kalau Nuka gimana nih? Berapa persen kemiripan Joel sama seorang Nuka sendiri? 50%. Oke, kenapa tuh separuh doang? Karena emang separuh ada yang mirip, tapi emang separuh tuh bener-bener beda gitu. Kemiripannya dari mana sih kalau boleh tahu Nuka? Apa ya, karena si Joel nih gak enakan, itu mirip. Terus juga dia lebih banyak apa ya, mendem sesuatu hal yang menurut dia mungkin itu lebih baik dipendam, tapi ternyata mungkin ada jalan keluarnya kalau dibicarain itu sih. Cuman kalau nggak miripnya sih mungkin apa ya, kayak teriak-teriak itu sama sekali gak mirip. Terus pokoknya kayak gitu-gitu lah. I see, berarti ada miripnya ada enggaknya juga ya. Oke, nextnya boleh disebutin nggak sih, tadi kan sebenarnya udah ditanyain juga di awal ya, boleh dikasih bocoran lagi nggak sih sedikit scene apa yang menurut kalian harus dinanti-nantiin sama penonton ketika nonton Kopi Pahit besok? Dari Lini dulu mungkin. Yang dinanti-nantiin ya kalian pasti nantikan ya, trailer aja udah pasti kalian lihat kan kayak gimana gitu ya. Ya lihat aja nanti siapa yang lebih emosi. Kalau nonton tuh lihat aja siapa yang lebih emosi. Dan by the way juga misalnya orang yang 17 tahun juga menurut aku masih boleh nonton karena ini juga aman untuk ditonton gitu. Mungkin kalau dari trailernya terlihat tidak aman, tapi sebenarnya aman ditonton kok. Aman banget ditonton karena nggak ada yang aneh-aneh banget, juga nggak ada, jadi aman ditonton. Terus juga yang mungkin dinantikan adalah tebak-tebakan dari sekarang aja, ntar siapa yang lebih emosi, apakah jadi apakah si Jo gitu. Oke, baik. Jadi gimana ntar penyelesaian dari konflik ini oleh Joel dan juga Gendis ya pastinya. Kalau dari Nuka sendiri, ada nggak nih bocoran scene yang menurut kamu harus dinantiin sama penonton semuanya? Bocoran scene dari awal sampai akhir sih menarik Kak. Iya sih ya. Bagi kalau kalian yang acting gitu ya. Apa kalau Nuka kasih tahu scene-nya? Sini. Kalau Nuka kasih tahu scene-nya nanti bakal bocor banget soalnya itu ikonik semua. Oke, kalau gitu berarti ini kita mendingan langsung nantiin aja gimana film Kopi Pahit ini yang diperankan oleh Nuka dan juga Lini. Sekarang mendingan ini kita ngumumin sesuatu yang pastinya udah ditunggu-tunggu juga sama semua yang nonton pada